Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu anak tunanetra yang inspiratif bernama Kaila. Kaila Nursyahwa Syakila, seorang hafizah penghafal Quran yang terlahir sebagai anak tunanetra. Kaila lahir dalam keadaan prematur di usia kandungan ibunya sebelum 7 bulan. Dengan berat badan kurang lebih 1,4 kg dan dirawat di dalam inkubator selama 39 hari. Saat lahir, dokter menyatakan bahwa Kaila lahir dalam keadaan yang sehat. Namun, organ dalam tubuhnya belum sempurna karena lahir secara prematur. Saat berusia 3 bulan, sang ibunda menyadari bahwa anaknya memiliki kelainan di penglihatannya. Karena melihat Kaila tidak memberikan respon saat berinteraksi dengan orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya. Matanya juga terlihat membesar dan berair. Kepalanya selalu menunduk dan seringkali menangis. Saat dibawa ke dokter mata, di usia 3 bulan, Kaila didiagnosis mengalami gangguan pada bagian mata seperti kornea, retina, dan lainnya. Namun, tidak dapat dipastikan penyebab utama ketunanetraan yang dialami oleh Kaila. Di usia yang ke-5 tahun, ia didiagnosis mengalami ketunanetraan permanen. Di balik keistimewaannya, Kaila memiliki kelebihan yang luar biasa. Saat umur 10 tahun, Kaila sudah berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Dirinya memang sudah diperkenalkan dengan ayat-ayat Al-Quran sejak masih di dalam kandungan sang ibu. Ibunda Kaila, Anha, mengungkapkan bahwa putrinya sudah menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Sosok inspirasi Kaila untuk menjadi seorang hafizah adalah ayahnya sendiri, Muhammad Saban. Tidak sekadar memastikan putrinya hafal ayat-ayat suci Al-Quran, beliau juga mengajarkan cara membaca Al-Quran yang benar. Kaila mulai belajar menghafal Al-Quran melalui audio menggunakan kaset yang diperdengarkan oleh neneknya. Ayat Al-Quran yang pertama kali Kaila dengar adalah ayat kursi. Kaila menghafal Al-Quran dengan kemauannya sendiri, karena dia merasa damai, tentram, sehingga dia mengakrabkan diri kepada Al-Quran. Salah satu kunci yang Kaila lakukan untuk menjaga hafalan ayat suci Al-Quran adalah dengan murojaah setiap hari. Dalam sehari, Kaila mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebanyak 1 juz seusai sholat. 5 juz dalam sehari yang Kaila hafalkan kemudian disetorkan pada ayahnya. Kaila menjadi salah satu peserta Hafiz Indonesia yang tayang di RCTI tahun 2018. Kala itu, ia dihadiahi umroh gratis bersama orang tuanya. Banyak orang yang kagum dengan dirinya. Namanya semakin dikenal dan sering mengisi berbagai acara nasional, baik off-air maupun on-air. Dengan keistimewaan yang telah dimiliki oleh Kaila, Kaila berhasil mengukir berbagai prestasi. Salah satunya adalah Kaila adalah hafizah alumni program Hafiz Indonesia yang ditayangkan di RCTI pada tahun 2018. Pada saat itu, Kaila masih berusia 10 tahun. Ia telah menghafal Al-Quran sampai 13 juz. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 2022, Kaila telah menjadi hafiz Al-Quran 30 juz dan menjadi tamu kehormatan Kesultanan Brunei Darussalam dalam rangka acara Musabaqah Tilawatil Quran. Kaila berkesempatan untuk mengaji dan memberikan motivasi untuk lebih bersemangat dan cinta Al-Quran. Pada tahun 2024, ketika Paus Fransiskus, seorang pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang berasal dari Vatikan, datang ke Indonesia. Tidak hanya menjadi momentum kerukunan lintas agama, tetapi juga momentum untuk menunjukkan keistimewaan dari Kaila sendiri dengan menjadi salah satu qori. Kaila berkesempatan melantunkan ayat suci Al-Quran. Surah yang dilantunkan Kaila adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kedua surah ini memiliki makna yang kaitannya sangat erat dengan keberagaman dan toleransi. Itulah beberapa prestasi yang telah diukir oleh Kaila, dan pada saat ini ia terus dikenal oleh banyak orang dan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Jika Kaila memiliki keterbatasan tetapi mampu menunjukkan keistimewaannya yang lain. Saat Kaila mulai menghafal Al-Quran, ia mengalami kesulitan jika hanya mengandalkan audio. Mahraj dan tajwidnya dikhawatirkan tidak tepat karena hanya mengikuti pendengaran. Namun, jika dibimbing langsung oleh seorang guru ngaji, bacaannya bisa diperbaiki. Ibunya pun berkeliling mencari ustadz yang bersedia mengajar Kaila. Sayangnya, banyak yang menolak karena merasa tidak mampu mengajar anak tunanetra. Orang tuanya pun kebingungan karena merasa ilmu mereka belum cukup untuk mengajari Kaila. Sementara, orang-orang berilmu justru enggan membimbing Kaila. Hingga akhirnya, seorang ustadz bernama Nur Alam di Makassar bersedia mengajarinya. Tak hanya dalam menghafal Al-Quran, Kaila juga menghadapi tantangan dalam mendapatkan sekolah. Awalnya, ia hanya diterima di sebuah yayasan atau lembaga yang menampung anak-anak tunanetra yang terlantar atau tidak memiliki orang tua. Namun, pembelajarannya kurang maksimal. Hingga akhirnya, ia menemukan sekolah yang tepat di Jakarta Selatan, yaitu SLBA, Pembina Tingkat Nasional, di mana guru-gurunya profesional, sehingga Kaila mampu baca tulis Braille dan baca Al-Quran Braille.
Selain menghafal Al-Quran dengan audio murotal, Kaila juga selalu melakukan murojaah. Orang tua Kaila membuat kurikulum sendiri untuk Kaila yang beri nama Fokus, Disiplin, dan Istiqomah. Fokus artinya hanya berfokus pada Al-Quran, disiplin artinya mengatur waktu yang paling tepat untuk melakukan murojaah, yaitu selepas sholat fardu, dan istiqomah artinya selalu melakukan murojaah setiap harinya sebanyak 5 kali atau 5 juz. Dan dalam hari kalian dapat menyelesaikan sebanyak 30 juz, lalu setelahnya akan diulang kembali. Dan saat ini, Kaila juga sedang mempelajari terjemahan Al-Quran. Peran orang tua Kaila sangat besar dalam perjalanan Kaila menjadi hafizah Al-Quran, terutama dalam menghadapi keterbatasan penglihatannya sejak kecil. Awalnya, orang tua Kaila tidak terpikir untuk menjadikannya penghafal Al-Quran, karena tidak ada keluarganya yang menjadi penghafal Al-Quran. Akan tetapi, melihat potensinya yang luar biasa dalam daya ingat, orang tua Kaila memutuskan untuk mulai fokus membimbing Kaila dalam menghafal Al-Quran. Sejak usia 7 tahun, Kaila diperkenalkan dengan Al-Quran, serta orang tuanya menciptakan sistem belajar yang disiplin dan membuat kurikulum sendiri. Selain memberikan pendidikan terbaik dengan memutuskan untuk pindah ke Jakarta, orang tua Kaila juga selalu menanamkan nilai-nilai keislaman, mengingatkannya bahwa Al-Quran adalah cahaya hidup yang harus dijaga. Selain ibu dan nenek, ayahnya pun turut mendukung dan memberikan motivasi bahwa Kaila akan menjadi penolong mereka di akhirat dengan ilmunya. Orang tua Kaila selalu mensupport dan juga memfasilitasi segala kebutuhan Kaila, baik itu dalam pendidikan maupun spiritual, sehingga Kaila tetap istiqomah dalam Al-Quran.